Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Thank you kalau sudah hadir. Ya, yuk kita lanjut lagi tentang anak muda yang kaya. Yang datang kepada Yesus cuma ingin belajar, lalu punya tujuan. Maka anak muda ini memanggil Yesus guru. Tujuannya cuma untuk dapat hidup kekal. Padahal ya kalau sudah ikut Tuhan ya dapat hidup kekal. Tapi dia baru mendengar Tuhan. Nah ini permasalahannya saudaraku. Banyak orang sudah menjadi Kristen tapi cuma dengar-dengaran aja tentang Tuhan. Bukan dengar-dengaran suara Tuhan. Tapi dengar-dengaran tentang Tuhan. Sehingga anak muda ini sebenarnya melakukan semua yang dikatakan oleh Taurat Tuhan. Nah Taurat itu kan dari Tuhan sendiri. Kan Yesus Allah yang menjadi manusia. Allah yang menetapkan Taurat yang disampaikan pada Musa. Lalu Yesus mengenapi Taurat itu. Dia melakukan semuanya. Tapi dia tidak mengerti bahwa yang kekal ini
hidup. Menjadi manusia, mati, hidup lagi. Manusia yang balik ke surga. Yang tinggal di Firdaus. Saat ini juga kau bersama aku dengan aku di Firdaus. Yesus bicara kepada penjahat yang ada di sebelah dia. Cuma ngomong jangan lupa kamu nanti sama aku. Oh iya, kamu saat ini juga belum mati loh, belum disalib loh. Sudah bersama aku di Firdaus. Waduh, perkataan Yesus ya dan amin, tapi kan kenyataannya tidak. Tapi ya akhirnya orang itu pasti di Firdaus. Ya kalau kita nggak percaya, berarti keselamatan yang kita terima dari kebangkitan Tuhan Yesus, yang cuma dari buku yang sama ditulis, ya kita juga harus ragu bahwa kita selamat loh nanti loh. Tinggal di Firdaus loh sama Tuhan. Ya karena kita meragukan, saat ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Nggak ditulis, Yesus terus mati, dibangkitkan, tubuhnya yang tanpa darah, lalu ketemu di Firdaus. Ngobrol sama penjahat ini, nggak ditulis. Makanya Alkitab tuh ada yang tersurat, ada yang tersirat saudaraku. Yang tersirat ini yang harus kita juga percaya, juga kita imani. Tapi yang tersirat tidak boleh ngawur. Tetapi permasalahannya anak muda ini, dia cuma dengar tentang Tuhan, lalu dia coba-coba. Kalau ikut Tuhan jangan coba-coba. Jalani, gagal enggak apa-apa. Setiap tokoh Alkitab pasti pernah gagal. Paulus mau memberitakan Injil ke Eropa, tapi Tuhan panggil ke Asia Kecil, Makedonia, sampai Efesus dan sebagainya. Nah, ikut Tuhan itu seperti itu. Gak boleh punya tujuan, harus berhasil. Anak muda ini dengan tujuan hidup kekal. Maka mau dia belajar dari Yesus. Karena Yesus dengar-dengarnya bicara tentang kekekalan. Dia dari kekekalan. Gitu. Perkataan Yesus yang dia dengar nih, gosip, rumor, makin digosok makin sip. Aku mau belajar dari orang ini. Anak muda ini gak mengerti kalau Yesus itu Tuhan. Ya Allah sendiri yang menjadi manusia. Tapi ketika diarahkan, dia undur. Banyak orang seperti itu. Masuk gereja besar, mega church, mendekat dengan pastor terkenal, ketika diarahkan, undur. Ketika menghadapi tantangan, kehilangan sesuatu, undur. Karena dia sudah mendapatkan hati pastor itu, sudah mendapatkan posisi mungkin pelayanan di gereja itu. Karena dia sudah melakukan semuanya. Tapi ketika dimintain sesuatu, dia nggak mau. Yesus bicara anak muda ini, kamu kasih hartamu pada orang miskin. Itu yang ayat itu sangat banyak hal pesan Tuhan. Setelah itu kamu ikut aku. Yesus nggak bicara, ayo kita belajar, kamu ikut aku. Dari ikut aku, kamu dapat pelajaran. Tapi bekalmu, kamu harus serahkan hartamu. Nah itu, gereja punya cara masing-masing, setiap gembala punya cara masing-masing, setiap pastor punya gaya masing-masing. Yang nggak mau digituin, yang nggak bisa. Saya kan harus begini, saya kan punya kebutuhan begini. Nggak bisa. Sayanya, keinginan dan kebutuhan nggak bisa dijejelin ke gereja. Nggak bisa dijejelin ke pastor, nggak bisa. Karena gereja pastor punya tujuan yang pasti. Membawa setiap orang itu
menjadi umat Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu membawa mereka mendekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan melalui firman Allah. Setelah itu menjalani apa yang diperintahkan firman Allah. Salah satunya permintaan-permintaan Allah, perintah-perintah Allah yang kita rangkum menjadi kehendak Allah yang sempurna. Karena Yesus katakan supaya kamu sempurna. Nah, kita ketemu lagi bahwa yang kita ingini, yang ada di dalam kita, yang kita kerjakan, itu tidak sempurna di hadapan Tuhan. Yang Tuhan juga pakai gereja, pelayanan, seorang hamba Tuhan, pastor senior, para pemimpin, dan sebagainya. Mereka punya cara sendiri. Mereka memiliki perjalanan bersama Tuhan, dididik Tuhan pribadi. Karena Allah itu Allah yang pribadi. Yesus itu menjadi Tuhan yang pribadi pada setiap orang. Tetapi apabila memasuki sebuah komunitas, Alkitab menuliskan tunduk pada otoritas yang ditunjuk Allah. Bahkan tinggal di dunia ini tunduk pada pemerintah-pemerintah yang ada. Karena tidak pernah ada pemerintah yang ada tidak dipilih ditunjuk oleh Allah. Ya sudah, siapa presidenmu, siapa pemimpin negaramu, kamu harus tunduk. Karena Alkitab nggak bisa dibantah, diselewengkan, disimpangkan, ditambahin, dikurangin. Kitab Wahyu menulis, terkutuklah orang yang menambahkan atau mengurangi satu iota pun dari tulisan Taurat ini. Nah ini penting. Wilayah gereja, wilayah pelayanan, wilayah kehidupan, wilayah pelayanan seorang pastor itu berbeda-beda. Dan itu memang tempaan Tuhan. Itu produknya Tuhan. Itu hasil dari prosesnya Tuhan. Bentukannya Tuhan. Berbeda-beda karena kekayaan tubuh Kristus. Coba saudara lihat, daun aja pohon yang sama di tempat yang sama, mungkin bersebelahan, itu atau di batang yang sama, di ranting yang sama pun, saudara lihat, daun itu bentuknya tidak sama, persis plek, beda. Termasuk yang ada tubuh saudara sebagai jemaat, Efesus 5. Berbeda-beda saudaraku. Tangan kanan, tangan kiri itu berbeda. Kekuatan otot, tulang, saraf juga berbeda loh. Mata kiri, mata kanan berbeda. Saudaraku sedikit berbagi ya. Saya pernah sekolah rambut. Sekolah beneran. Menjadi hairdresser. Pernah kerja di salon. Ya, cuma berapa bulan, cuma iseng aja. Tapi saya mendapat pelajaran. Kalau kita mau membelah tengah rambut itu pas di ini apa itu namanya pucuk hidung ini loh, gitu. Nih ini ditarik ke atas lalu sisirnya ditarik begini di belah tengah, itu pasti tengah saudaraku secara rambut ya, presisinya saya tidak tahu gitu di ujungnya hidung ini loh. Coba telinga kanan, telinga kiri, saudara ukur, nggak mungkin sama. Ketajaman pun nggak sama loh saudaraku. Ukuran hidung, lubang hidung saudara kanan kiri nggak akan sama. Di dalam rambut hidung pun nggak akan sama kanan kiri. Rambut di kepala pun kanan kiri nggak bisa sama. Semuanya tidak sama saudaraku. Tapi yang bentuk Tuhan. Daud mengatakan Tuhan menganyam, merajut di dalam kandungan ibuku, di dalam perut ibuku. Membentuk manusia. Jadi manusia itu dibangun, dibentuk sama Allah. Berbeda-beda. Seninya tangan itu enggak seperti mesin yang presisi. Enggak. Allah itu bukan mesin. Allah itu kehidupan. Setiap sesuatu yang hidup itu ada perubahan dan tidak sama. Maka dikatakan seni. Seni itu pasti bertumbuh. Kalau benda berubah. Tapi yang lama rusak mati. Kursi. Zaman dulu zaman sekarang berbeda.
Kayu, kursi kayu, zaman dulu zaman sekarang berbeda. Cuman berubah, tapi mati. Manusia yang mengubahkan sesuai trending zaman, perubahan zaman. Kalau Alkitab, kekal abadi, nggak berubah. Tetapi dipakainya itu di dalam setiap perubahan tetap kekal, tetap abadi, tetap berlaku. Seni itu seperti itu. Seni lukis tidak pernah berubah, tapi lukisan yang berubah. Karena manusianya berubah. Lukisan zaman dulu dipahat di batu, di kayu, di tembok, kuil-kuil. Ya, benda purbakala dipahat, dilukis. Tapi sekarang ada kanvas, tulisan dulu di kulit binatang, ada yang di kulit kayu. Sesuai perubahan zaman, sesuai perubahan pengetahuan saudaraku. Manusia yang buat. Tetapi hampir sama, maka diketahui, oh kalau ini zaman ini, kalau ini zaman itu. Penemuan-penemuan. Tapi kalau Alkitab enggak, sepanjang selama-lamanya tidak ada kata zaman. Tetapi selalu berbeda ilhamnya. Seni itu tidak nampak, seni itu bergerak. Seni itu pembentukan dari inspirasi yang enggak kelihatan. Seni lukis, ya, seni pahat. Coba saudaraku ke Bali, ada pemahat batu yang besar. Bertahun-tahun membuatnya. Yang disesuaikan dengan namanya kesukaan zaman ini. Makanya itu orang datang bayar tiket, foto-foto. Pada zaman dulu bukan untuk Tuhan-Tuhannya atau dewa-dewanya, bahasanya Allah-Allah huruf kecil gitu loh. Bukan Tuhan sih, Allah-Allah huruf kecil. Dewa-dewi zaman itu, yang disembah manusia zaman itu, yang dianggap penciptanya gitu loh saudaraku. Disembah, sekarang enggak. Sebagai untuk background foto gitu. Pergi melihat, bagus ya, ahli pahatnya, pematungnya bagus loh. Pemikirannya yang berbeda, itulah seni. Yang enggak kelihatan, tapi bentuk itu sama, tapi bentuk itu tidak abadi. Nah ini perbedaannya saudaraku, tersurat dengan tidak tersurat, yang namanya tersirat. Anak muda ini keinginannya itu tidak abadi, tapi dia ingin mencapai yang abadi. Agak sedikit rumit ya saudaraku, tapi pelan-pelan saudara dengarin pasti tidak rumit. Keinginan dia itu cuman itu. Tapi yang dia ingini itu abadi. Abadi itu enggak terjamah, enggak terbukakan, demikian luas dalam yang tidak terukur. Itulah keabadian. Enggak usah bicara tentang kuasa Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan surgawi. Alam semesta aja yang dikatakan galaksi. Bima galaksi. Orang-orang yang pergi ke bulan itu di atas sana nggak ada batas. Orang yang di tengah lautan luas nggak ada batas, yang ada sebatas cakrawala mata manusia yang menjadi garis. Namanya garis cakrawala. Jadi laut itu kelihatannya dari ujung ke ujung satu garis. Bukan lautnya satu garis. Bukan, nggak digaris. Airnya berhenti di garis itu, enggak. Pandangan mata kita yang terbatas. Nah, manusia itu terbatas. Kehidupan di bumi ini terbatas. Tapi yang dari Tuhan tidak terbatas. Pohon itu enggak ada mengikut zaman. Pohon mawar dari dulu sampai sekarang ya tetap mawar. Kucing dari dulu kucing, enggak berubah jadi harimau, enggak. Anjing ya anjing, enggak akan berubah jadi jangkrik. Karena ciptaan Tuhan. Maka manusia akan memasuki kekekalan yang dimulai dari sejak terima Yesus. Kalau tidak terima Yesus, dia nggak akan masuk ke kekekalan di tempat Sang Maha Kekal berada. Kalau ditulis di kisah Alkitab,
Semua khotbah saya untuk orang Kristen ya, saudaraku. Saya tidak dipakai Tuhan untuk di luar Kristen. Itu adalah Lazarus dengan Abraham. Terjadi jurang yang tidak seberangi. Lazarus dibakar panas, Abraham tidak. Berikan satu tetes aja air. Abraham bilang, nggak bisa. Bapak Abraham bilang nggak bisa, kenapa? Ada jurang yang tidak terseberangi. Abraham hidup bersama Sang Maha Kekal. Allah yang menjadi manusia, yang kembali lagi sebagai manusia. Tapi yang sudah mulia, yaitu Yesus. Tangannya bolong dipaku, kakinya bolong dipaku, lambungnya bolong, kepalanya pasti ada bekas mahkota duri, punggungnya pasti ada namanya parut Kristus, dicambukin, darahnya habis. Tapi bangkit dari kematian, enggak utuh. Henok utuh, Elia utuh. Yesus tidak. Itu. Nah ini yang kalau kita menginginkannya, apalagi mengembangkannya, nggak nyampe. Akhirnya dimanusiakan. Ya sampai titik ini aja, karena itu catatan Alkitab. Nah anak muda ini ingin yang ilahi, tapi tetap mengingini atau tetap memegang atau tetap pingin surgawi, tapi melakukannya dengan cara-cara duniawi. Nggak bisa. Karena Yesus minta yang duniawi. Yang pertama, dari permintaan anak muda ini, Yesus bicarakan 3 hal. Yang pertama, katakan, apa? Kenapa kamu sebut aku baik? Yang kedua, cuman 1 yang baik. Lalu gak diterangkan lagi, 1 itu apa? Belum, nanti yang terakhir. Sehingga mengikut Tuhan itu abstrak. Iman itu abstrak, seni. Dan seni itu gak sama. Seni itu tidak sama, tapi ingat ada seni yang murahan, ada seni yang tidak dihargai, ada seni yang mahal, yang dikagumi, ada seni yang banyak, copy paste semua, ada seni yang memang sedikit, tapi mahal. Kalau Indonesia, pelukis Basuki Abdullah, kalau di luar negeri Van Gogh. Yang dimana akhirnya dihargai tinggi banget, dijagai banget. Disimpan di tempat yang betul-betul semuanya terukur. Itulah seni. Kalau imannya sembarangan, hidupnya sembarangan, murahan. Karena sama dengan orang lain. Apalagi sama dengan orang-orang dunia. Masuk gereja, bisnisnya seperti orang dunia. Masuk gereja, ibadah aktif, tapi memperlakukan bisnisnya sama dengan orang dunia. Memperlakukan uangnya sama dengan orang dunia. Memperlakukan staf karyawan sama dengan orang dunia. Tapi aktif ibadah, bahkan melayani. Jadi yang abadi, yang surgawi, yang kekal, nggak bisa dicampur yang dengan yang tidak abadi, yang duniawi, yang di bumi. Nggak bisa. Karena pelukis-pelukis murahan, pelukis-pelukis yang copy paste, sebentar juga nggak tahu kemana. Dari orangnya sampai yang dilukisnya. Bahkan ada yang akhirnya karena renovasi hotel, renovasi pindah rumah, lukisan itu dibuang. Wah murah kok, dibeli lagi. Tapi kalau mahal enggak, disimpan, dijagai, dirawat, suhunya sekian, kebasahan, kelembapan sekian, enggak boleh rusak. Lalu dijaga dengan alat canggih supaya jangan dicuri. Tapi kalau murah ya ditaruh di mana aja, hilang juga nggak apa-apa, robek nggak apa-apa, kotor nggak masalah. Ya beli lagi karena mudah didapatkan. Nah kalau ikut Tuhan, apalagi minta kekekalan, nggak mudah saudaraku. Anak muda ini salah konsep berpikir, mau yang enaknya, mau yang ringannya, mau seenaknya. Datang kepada Tuhan, minta kekekalan. Dia cuma dengar-dengaran tentang Tuhan. Dia tidak dengar suara Tuhan. Maka Tuhan tanya, kamu kok tahu kalau aku baik?
Cuman satu yang baik. Tapi anak muda ini tidak bisa meresponi. Kenapa? Karena memang copy paste. Iman copy paste, pelayanan copy paste, tiru-tiru orang lain. Segala sesuatu yang copy paste itu murah. Contoh aja paling gampang fotokopi. Ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Tapi tetap aja murah. Tapi yang asli tidak. Duplikat itu murah. Lukisan juga ada loh yang copy paste. Murah. Dan banyak yang membuatnya. Tapi kalau asli karya Basuki Abdullah, dijaga, dirawat. Van Gogh dirawat. Dan semua seniman-seniman dunia. Apalagi kalau karyanya dipatenkan. Orang yang menciptakan listrik. Dan sebagainya termasuk seni suara. Pencipta lagu, musisi. Dihargai. Jadi setiap orang yang membawa lagunya yang dia ciptakan harus bayar royalti. Ada aturan pada setiap negara. Indonesia juga ada. Jadi nggak bisa main comot. Anak muda ini main comot. Karena akhirnya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sudah lakukan itu ikut aku. Nggak bisa kamu langsung instan, toker saat itu. Nggak ada. Karena yang abadi itu sebuah perjalanan. Kekristenan itu bukan awal, perjalanan sampai akhir. Penjahat di sebelah Yesus itu akhir hidupnya mendapatkan Yesus. Yudas di pertengahan hidupnya mendapatkan Yesus. Tapi akhir hidup mereka berbeda, penjahat bersama Firdaus, bersama Yesus. Yudas di neraka. Kain Tuhan bicara. Tapi masuk neraka. Biliam itu Tuhan bicara, masuk neraka. Berbeda. Karena menetapkan mengikut itu sampai akhir. Maka Paulus tulis, aku sudah sampai pada garis akhir pertandingan. Nah sekarang sudah waktunya aku akan terima mahkota. Hidup di bumi itu cuman itu. Tetapi kita akan dilimpahi. Itu cuma perjalanan, dilimpahi kasih karunia anugerah yang cuma berlaku di bumi. Di surga nggak ada penginjilan, nggak ada karunia kesembuhan. Semua sudah sempurna bersama Sang Sempurna. Sehingga di bumi ini kalau kamu kaya, di surga kamu nggak kaya. Di bumi yang baru nggak kaya. Yang melayani Tuhan, memerintah bersama Yesus, jadi pejabat pemerintahan Yesus. 1 kota, 2 kota, 5 kota, 10 kota. Nah ini yang abadi. Jadi kalau kamu berhasil, kalau kamu kaya, kamu hebat, kamu pinter, kamu punya kedudukan, kamu punya kekayaan, kamu punya pemakaian Tuhan, punya urapan, itu cuma perjalanan yang akan hilang. Di surga tidak butuh pengurapan, tidak butuh uangmu, tidak butuh kepinteranmu. Yesus yang memerintah. Nah ini penting pengertian tentang kekekalan saudaraku. Datang ke gereja untuk kekekalan. Datang mengikut pastor untuk kekekalan. Bukan untuk yang lain. Di perjalanannya masing-masing mendapatkan untuk yang dipakai di bumi. Yang memberi yang kekal itu. Kekayaan, karunia-karunia Roh Kudus, hikmat yang luar biasa seperti Salomo, pinternya luar biasa, kekuatan perang seperti Saul, Daud, yang mengalahkan Goliat, dan sebagainya. Yang kekal memberi itu tapi dipakai untuk yang tidak kekal. Sehingga apapun kita miliki di bumi ini, cuma untuk di bumi, cuma alat bagi Tuhan untuk dititipkan di kita. Habis itu nggak berlaku. Nggak berlaku untuk kita. Kekayaan tinggalkan buat turunan kita, kalau nggak bisa ngejalaninya juga habis. Kekuasaan itu untuk turunan kita, kalau pemimpin negara, kalau dia nggak bisa memimpin juga akan digusur, digeser, digulingkan.
digantikan pemimpin yang baru. Pengurapan itu juga akan ditransferkan ke seterusnya. Elia, Elisa, Musa, Yosua, Yesus ke-12 murid, dan sebagainya. Gak ada yang kita bawa. Yang dibawa bagaimana kamu memperlakukan, menggunakan alat-alat itu sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kamu hidup di mana dan kemana sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Kamu jalan kemana, tinggal kemana sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Apa yang kamu lakukan sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Disuruh full time enggak mau jadi pengusaha. Enggak disuruh full time tapi full time. Enggak disuruh lakukan A, lakukan A. Ada lagi yang sudah mendapatkan namanya pengurapan, enggak mau melayani. Yang sudah mendapat kekayaan, enggak memberi lebih. Yang sudah melayani malah enggak mau melayani, malah jadi pengusaha. Setelah usaha sukses, malah pelayanan ditinggalkan. Ada banyak hal, akhirnya seperti anak muda ini, saudaraku. Sehingga kita kemarin sudah belajar sampai titik satu yang baik ini saja. Yuk tolong ditayangkan firman-Nya, kita belajar lagi. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus kembalikan lagi, tidak dijawab. Dia bilang satu yang baik, dia kembalikan kepada pertanyaan anak muda ini. Seringkali saudaraku, kita meminta sesuatu sama Tuhan, tapi Tuhan kembalikan, Tuhan bawa kita kepada sesuatu yang kita tidak mengerti. Lalu tiba-tiba cuman berjalan gitu aja. Katanya dipanggil melayani. Tapi kok gini-gini amat ya? Itu cuman perjalanan saudaraku, belum akhir. Karena alatnya belum. Saudara dilatih untuk memakai alat itu. Katanya diberkati. Kenapa kok sulit banget? Berkatnya belum datang. Saudara dilatih, jangan menyalahgunakan berkatnya. Katanya dipakai, katanya diberkati, katanya. Hanya satu yang baik. Setelah itu dikembalikan lagi. Apa yang kamu ingini? Kamu datang sama aku, kan pingin gini. Jadi ada waktu di mana Tuhan akhirnya kembali kepada pokok berita saudara. Pokok pada apa yang saudara inginkan. Tapi dalam perjalanan apa yang saudara inginkan, itu Tuhan kerjakan banyak hal yang saudara tidak mengerti. Hanya satu yang baik. Kenapa kamu datang sama aku? Kenapa kamu katakan kamu baik? Hanya satu yang baik. Nah sekarang kamu jalan sama aku. Kamu perjalanan menuju apa yang kamu minta. Satu yang baik. Cari itu. Nah perjalanan ini tetap mencari Tuhan enggak? Tetap fanatik sama Tuhan enggak? Tetap baca firman Tuhan enggak? Tetap berdoa enggak? Tetap dengar khotbah enggak? Tetap setia ke gereja enggak? Tetap melayani enggak? Bahkan lebih lagi enggak? Jangan karena susah aja datang merengek-rengek, lalu akhirnya ketika udah diberkati sombong. Enggak pelayanan pasti tidak berdoa. Doa mah cuma sekedar 1 hari 3 kali sendok makan sebelum makan, kayak obat. Nah itu kebenaran, karena hatinya sudah enggak di dalam panggilan Tuhan. Dikasih kerjaan males. Punya duit dikit udah kerjanya seenaknya. Pekerjaan enak dikit, udah seenaknya, nggak rajin, nggak dikembangkan. Karena Tuhan kan bawa. Lah ini kan yang kamu minta. Langkah pertama adalah Tuhan akan menanyakan sebabnya kamu, lalu Tuhan akan nyatakan, ini loh yang kamu
ngomong, tapi nggak ada keterangan lebih lanjut. Jadi perjalanan itu menerima apa yang kita minta atau ditolak atau apapun jawaban Tuhan itu ada waktu. Dalam perjalanan itu kamu tetap enggak. Itu bisa ujian, janji berkat malah kurang. Katanya dipakai malah dihina-hina pelayanan. Perjalanan. Masihkah kamu? Cuma satu yang baik. Dah selesai. Perjalanan. Abraham mau diberkati, keturunanmu berkatmu seperti pasir di laut. Semuanya seperti pasir di laut, bintang di udara, di langit. Ya, perjalanannya berapa lama? Pertama kali aja udah kelaparan. Terus enggak punya anak. Semuanya serba mustahil yang gak bisa dilewati. Hanya satu yang baik. Abraham tetap berjalan menuju yang Allah inginkan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Muter di sini masalah semua, jatuh bangun salah benar, tapi tetap menginjak tanah Kanaan. Enggak undur, balik lagi ke Ur Kasdim. Allah tidak pernah menginginkan kita balik loh. Orang yang pernah mengalami proses keuangan tidak akan diproses lagi soal keuangan. Bangsa Mesir tidak pernah lagi, bangsa Israel tidak pernah lagi dibawa kembali ke Mesir. Sampai sekarang tidak pernah dijajah oleh Mesir. Tetapi dijajah oleh 7 bangsa Kanaan. Jadi kalau kita sudah berjalan, sudah melewati itu, tidak akan dibawa balik. Kitanya yang mau balik. Karena di Mesir itu manusia lama. Jadi kalau kita nggak ikut Tuhan, kita balik. Nah, kita dijemput oleh Mesir. Dan ke Mesir itu kematian masa lalu yang kembali lagi. Jadi nggak ada abadi lagi dalam dirimu. Kalau pengusaha yang jatuh, datang sama Tuhan, wah sungguh-sungguh bla bla bla, terus dia berhasil lagi. Terus dia kembali lagi seperti pengusaha yang sebelum jatuh. Dia kembali lagi pada kehidupan kerajaan kuasa kegelapan. Sebelum dia datang sama Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Cuman kuasa kegelapan menjatuhkannya itu nggak langsung. Nggak kelihatan. Begini saudaraku, kalau Roh Kudus datang, kerajaan Allah datang, kerajaan surga datang, itu jelas. Ada tandanya. Api. Seperti lidah api di atas kepala, burung merpati. Zaman imam-imam Salomo, goyang semua, tidak sanggup berdiri karena dipenuhi kehadiran Tuhan. Sampai rebah imam-imam, pemain musik. Banyak Alkitab mencatat itu. Tapi kalau setan datang, tidak pernah bisa tahu. Yudas tidak pernah tahu kalau dirasuki setan. Ya, Nabi Zedekia dirasuki roh dusta, enggak pernah tahu. Coba cari Raja Ahab dengan Yosafat yang namanya bekerja sama untuk berperang. Siapa yang mau aku utus? Utuslah aku. Aku utus kau sebagai roh dusta di mulutnya nabinya Ahab. Nabinya Ahab. Tidak sadar kalau ada roh dusta di mulutnya. Saul pun tidak sadar kalau namanya diganggu oleh setan. Taunya kalau ada Daud main kecapi dia lega. Simpson tuh nggak tahu kalau dia itu berjalan itu namanya kesetanan, nggak tahu. Ketika udah diborgol baru tahu, ketika udah dibutakan matanya. Perbuatan setan, kehadiran setan, itu tidak pernah manusia bisa tahu. Taunya dari mana? Diilhamkan oleh Roh Kudus melalui pelayanan seseorang yang diurapi sebagai nabi. Atau pengkhotbah-pengkhotbah, jawatan apapun yang memberitakan firman, di mana firman itu menjadi hidup masuk ke dalam hati pendengarnya. Si A, si B, si C. Tiba-tiba si A itu tertusuk, si B itu tersentak.
si Seto tertegur, dan sebagainya. Ada yang diteguhkan. Jadi, kalau mau kekekalan tidak ada manusiawinya, tidak ada. Semuanya seninya Tuhan, teokrasi, pemerintahan kerajaan Allah yang bekerja. Jadi nggak bisa, oh saya mau bergabung pelayanan, saya nggak mau diperintah-perintah, saya nggak mau disalahkan, saya nggak mau diarahkan, saya nggak mau ditegur, saya nggak mau pemimpin lain yang memimpin saya, pemimpin yang memimpin saya harus saya yang tunjuk, nggak boleh pemimpin gereja yang tunjuk, nggak ada, nggak bisa. Teokrasi seperti itu, tunduk pada otoritas yang dipilih oleh Allah. Lah wong pemerintah dunia aja, kaisar-kaisar yang dipilih manusia itu hasil penunjukan Allah kok. Dan kita harus memberikan haknya kaisar loh. Yang pemerintahan dunia aja diakui kerajaan Allah. Yang tidak diakui cuma pemerintahan kuasa kegelapan aja. Setan, iblis semuanya itu. Jadi kita nggak bisa memilih ketika datang kepada Tuhan. Seperti anak muda ini. Jadi Tuhan cuma ngomong, kenapa kamu bilang aku baik? Cuma satu yang baik selesai, habis itu dia kembali pada keinginanmu. Sehingga apapun yang kita doakan, itu akan kembali ke kita. Tapi sebelum kembali ke kita, Tuhan akan bawa berjalan. Supaya kamu tahu permintaanmu itu baik atau tidak. Supaya kamu tahu kehidupanmu baik atau tidak. Supaya kamu tahu dirimu itu baik atau tidak. Akhirnya bukan kamu meminta, tapi menyerahkan diri dan permintaanmu pada Tuhan. Seperti Yesus, jadilah menurut kehendakmu. Seperti Maria, ibunya Yesus. Aku ini hanya hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Itulah namanya masuk di dalam kehendak Tuhan. Berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan pasti onak duri. Karena Yesus pulang ke surga terluka semua. Sehingga Yesus bertemu dengan namanya Thomas Didimus, itu suruh colok di tangannya yang berlubang paku. Berarti dia tetap berlubang paku. Yesus nggak punya tengah-tengah ini, nggak punya. Maka kita bisa main kelereng nanti. Yesus suruh taruh di meja, lalu kita main kelereng gitu. Yesus taruh tanganmu, melewat lubang di tanganmu. Gitu saudaraku. Ya, kita main bal bekel nih. Kaki Yesus suruh taruh tuh. Lalu kita lempar dulu pantulannya lepas dari lubangnya itu. Itu benar saudaraku. Bercanda tapi itu kebenaran loh. Walaupun kita tidak lakukan itu ya. Dalam kemuliaan Tuhan. Tapi itu kebukti Thomas tuh. Masukkan jari-jarimu ke tanganku ini. Yesus itu sangat rendah hati. Dia mau diuji kok. Kita lagi katakan tentang persepuluhan. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah kamu tidak akan membuka tingkap-tingkap langit? Tingkap-tingkap langit bukan duit. Bukan. Tingkap-tingkap langit bukan apa yang kamu minta. Bukan. Kalau kamu memberi persepuluhan. Bagaimana surgawi itu terbuka menaungi kamu. Di dalamnya ada kasih karunia, karunia Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, penjagaan malaikat Allah, malaikat perang, malaikat utusan, semuanya. Karena Yesus membuka tingkap langit. Di mana roh jahat itu di udara, dekat banget sama kita. Pemerintahan penguasa itu di atasnya. Ada pemerintahan pangeran Persia dan sebagainya. Di bawah kendali Lucifer, sang iblis. Tetapi lantai ketiga, Paulus dibawa ke langit ketiga. Tingkat ketiga, itu pemerintahannya Yesus. Maka dia akan buka tingkap langit. Itu semua menyingkir. Allah hadir, iblis gemetar. Yesus datang, roh jahat di babi itu minta pergi. Enggak tahan dalam kemuliaan Tuhan. Jadi hidupmu, sepanjang hidupmu, setiap langkahmu, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, itu tingkap langit, itu wajahnya Allah menyinari kamu. Bilangan tulis. Allah menghadapkan wajahnya dan menyinari aku. Memberikan aku kasih karunia dan damai sejahtera. Semua kelengkapan kerajaan Allah, kerajaan Bapa di surga, kerajaan surga. Itu semua mengikuti kita. Jadi
Yesus ngomong, kamu enggak usah khawatir. Burung di udara dipelihara karena ciptaanku. Apalagi kamu. Kan begitu. Jadi konyol banget permintaannya anak muda ini. Konyol banget seringkali permintaan kita. Lah wong sudah kok. Kenapa? Kamu harus di dalam tuntunan kerajaan Allah, kerajaan surgawi. Karena di dalam semua kepenuhan ilahi, segala kuasa, segala sesuatu di alam semesta, segala sesuatu sampai di atas langit, itu penguasanya Yesus. Karena kamu ikut langkah Yesus. Ikut kehendak Tuhan, gampang aja. Tetapi di dalamnya ada tulisan-tulisan tangan Allah seperti 10 perintah Allah. Jari-jari Allah seperti api, hangus, terbakar, sakit. Itu di batinmu, di hatimu. Apa yang kamu harus lakukan? Lalu di sana ada penjabaran dari Musa yang mengajarkan. Musa lambang pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan. Mau kakak rohani, mau pestermu, mau pemimpin komsel, pemimpin departemen doa atau apapun, Allah akan pakai dia. Menerangkan seperti Musa, menerangkan. Maka dikatakan Musa itu sampai minta mau mati karena setiap hari harus berhakim dan mengajar umat Tuhan di padang gurun. Akhirnya Allah berkata, bagikan sebagian rohmu kepada 70 tua-tua. Dan mereka akan melakukan tugasmu, berbagi tugas supaya kamu jangan terlalu capek. Nah itu perjalanan. Sehingga Musa aja dikutik nih, diusik sama Miriam. Miriam itu hampir mati dibunuh loh. Harun yang minta, Musa kamu berdoa kepada Allah supaya anak ini jangan mati dibunuh. Allah lagi murka nih. Musa itu yang berdoa. Anak ini dari lahir udah mau mati nih, dihidupin Allah. Kenapa? Karena mau dipakai sebagai nabi. Tapi kurang ajar terhadap pemimpin. Allah akan hukum loh. Baca itu kisah Miriam. Pemimpin rohani itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu ada yang diletakkan di para pemimpin rohanimu. Gerejamu, senior pastor, pastor-pastor yang lain, kakak rohani, pembimbing rohani, mimbar-mimbar yang dipakai para hamba-hamba Tuhan berkhotbah, baik yang diundang, baik hamba Tuhan yang ada di gereja itu. Semuanya Allah akan bekerja. Itu namanya tingkap langit dibuka. Tapi kalau kamu tidak memberi persepuluhan, tidak. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, pokoknya Alkitab pasti digenapi. Menurut saya, kalau orang lain bilang tidak, ya enggak apa-apa. Berdasarkan ini itu ya enggak apa-apa. Bagi saya itu pengetahuan. Pengetahuan tidak bisa disetarakan dengan Injil. Pengetahuan itu namanya cuman menambahkan. Supaya kita lebih mengerti, lebih terang, lebih paham. Dengan namanya data-data pengetahuan, ada sejarah gereja, ada sejarah namanya negara di mana berada, budaya. Kenapa Yesus ngomong gitu? Itu cuma topping. Bubur ayam, bubur ikan, itu minta toppingnya apa Pak? Telur, kacang, seafood, apa ini? Daging, apa ini lagi? Smoke beef, apa lagi? Di topping. Termasuk es campur toppingnya mau apa nih Pak? Tapi tanpa es, topping itu enggak ada artinya. Tanpa firman Allah, pengetahuan tentang Allah itu enggak ada artinya. Jadi pokok itu Alkitab saudaraku, enggak boleh ditiadakan. Nah anak muda itu pingin yang namanya Alkitabnya. Dia sudah melakukan pengetahuan tentang Alkitab. Dia sudah dengar tentang Yesus, maka dia panggil guru. Dan dia sudah lakukan semuanya. Berarti dia pengikut hukum Taurat yang fasih. Seperti Apolos. Tapi tidak tahu jalan-jalan Tuhan. Sehingga Apolos diajar oleh pedagang kemah. Yang namanya Aquila Priscilla. Yang mengontrak satu rumah bersama Paulus. Karena setiap hari kongko-kongko, ngopi bareng, makan bareng.
Paulus bercerita, karakter penginjil selalu memberitakan Injil. Mereka akhirnya menerima Yesus, lalu mereka memberitakan Injil, mereka belajar dari Paulus. Mereka mengajar Apolos yang fasilida, S3, teologia, Taurat Tuhan. Karena ditulis fasih Taurat. Tetapi yang diajar bukan Taurat, jalan-jalan Tuhan. Di situ Apolos akhirnya memberitakan bukan hanya tentang Injil, tentang Taurat, tapi tentang jalan Tuhan. Dari mana? Dari Aquila Priscilla yang diajar oleh Paulus. Itulah 70 tua-tua yang mengajar. Itulah para pemimpin gereja. Bukan hanya senior pastor, bukan. Staf-staf pelayanan dari pastor senior. Mereka diperlengkapkan Tuhan untuk tubuh Kristus pelayanan itu. Sebagai kepala, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi mulut. Karena Kristus sebagai kepala, jemaat adalah tubuh, Efesus 5. Nah, anak muda ini mau langsung direct ke Tuhan, minta kekalahan sama Tuhan, tapi ketika diminta melalui jalan Tuhan gak mau. Gak bisa. Sehebat apapun saudara dipakai Tuhan, sekaya apapun saudara diberkati Tuhan, imam Tuhan itu Tuhan yang panggil tanpa saudara. Apapun saudara, siapapun saudara, imam Tuhan harus bertanggung jawab kepada Tuhan tanpa saudara juga. Jadi adanya saudara atau tidak, itu adalah kehendak Tuhan. Imam kepala tidak boleh peduli. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi kalau saudara mau mokong nih dalam gereja, mau memberontak, saudara rugi. Karena tidak diperhitungkan Allah. Yang Allah lihat adalah kepala gereja dan saudara. Mengikuti aturan Tuhan enggak? Jalan Tuhan enggak? Memberontak kok terhadap pemimpin. Enggak ada di dalam Alkitab Allah itu memerintahkan kamu memberontak ya terhadap dia. Tidak. Daud aja Allah tidak perintahkan kok. Yang tidak salah pun disalahkan, tidak diperintahkan untuk memberontak kok. Nabi Samuel jelas-jelas Imam Eli hidupnya salah. Tidak pernah diperintah Allah untuk memberontak. Daud tidak pernah diperintah Allah untuk memberontak. Para pemberontak mati semua. Yoab mati, Panglima Daud 40 tahun. Ikut Daud 40 tahun setia mati. Dipancung sama Benaya. Di awal pemerintahan Salomo, dia pegang tanduk mesbah di rumah Allah, dipancung sama Benaya. Daud yang perintahkan. Allah izinkan, karena selalu memberontak terhadap Daud. Mau ngontrol Daud, kendalikan Daud. Kalau kamu tidak beli presentasi, ketika menang sama Absalom, prajurit akan resah loh, kamu akan diberontak loh. Karena aku pemimpinnya. Dia kan panglima tentara Daud. Dipancung, Tuhan izinkan itu. Mati tragis. Semua pemberontak matinya tragis. Ada namanya tragis musibah dalam hidupmu. Saudaraku, apa yang saya kobarkan rata-rata, yang Tuhan berikan itu, saya pernah ngalami. Saya pernah memberontak, saudaraku. 2 kali saya memberontak, 2 kali saya hancur. Tragis hancurnya, saudaraku. Tragis. Karena memberontak. Lalu saya menerima pemberontak. Akhirnya berakhir dengan tragis juga. Para pemberontak keluar dengan pertengkaran dan mengata-ngatai. Masuk di dalam pelayanan ini, keluar juga dengan marah dan mengata-ngatai pelayanan ini. Keluar dari pelayanan yang lama dengan tidak puas. Keluar dari pelayanan ini juga dengan tidak puas. Keluar dengan tidak diridhoi diberkati. Dari pelayanan ini juga tidak diridhoi diberkati. Ngaceng gitu aja saudaraku. Lompat. Nah itu memang benar. Keluar dalam pertengkaran, selalu keluar dengan pertengkaran. Di pelayanan juga keluar dengan pertengkaran. Itu terjadi. Apa yang kamu namanya tabur, kamu tuai. Apa yang kamu tanam, kamu akan panen. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Itu kebenaran saudaraku. Nah, ikuti Alkitab.
ikuti jalan Tuhan, aturan Tuhan. Nggak enak, onak dulu ya Yesus itu juga disalibkan kok. Musa itu bolak-balik mau dibunuh mati. Yosua itu nggak peduli dengan tentaranya. Dia peduli sama Tuhan, selamat dia itu. Kaleb juga sama. Gitu. Dan inilah kehidupan Alkitab. Di mana kita temui, yuk kita tilik ayatnya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kan dia ingin hidup kekal. Yesus cuma ngomong hidup. Turutilah segala perintah Allah. Udah. Saudaraku perhatikan, setiap kita sebelum Tuhan bekerja, Tuhan pasti kasih batu penjuru. Tuhan pasti penuhi dengan firman-firman Allah sebagai panutan kamu. Tetapi perjalanan hidupmu belum tentu kamu ikuti panutan itu. Belum tentu kamu panuti. Kalau di anak muda ini, di awal dia sudah tolak. Yang namanya Saul, di pertengahan, di awal pemerintahan dia sudah tolak. Ada yang akhir yang menolak. Banyak sekali peristiwa di Alkitab yang bisa kita pelajari, saudaraku. Tuhan memberikan batu penjuru kepada anak muda ini. Kalau kamu ingin hidup, turuti segala perintah Allah. Tapi enggak ditulis kekal loh, cuman hidup. Kan dia minta hidup kekal. Karena Yesus tahu orang ini cuma minta berkat, maka cuma diberkati. Yesus tahu orang ini cuma ingin dipakai, maka cuma dipakai. Gak bisa lebih. Karena datangnya itu yang salah. Tujuannya datang itu yang salah. Sehingga di dalam komunitas gereja, komunitas pelayanan itu sangat banyak warna. Di mana seorang pastor itu juga merasakan capek. Daud aja banyak pemberontakan. Loh, Daud bukan panglima yang baik. Bukan aja yang baik. Panglimanya banyak memberontak, anaknya memberontak mau bunuh dia. Saul itu raja dan panglima yang baik. Dia membangun pemerintahan bangsa Israel dari nol itu sampai berjaya 40 tahun. Di rumah tangga nggak ada skandal dia. Nggak ada. Anak-anaknya jadi panglima-panglima yang baik. Anak perempuannya dinikahkan dengan baik, nurut orang tua. Sampai dipindahkan ke suami yang lain juga mau. Nurut sama orang tua, pada cinta sama Daud. Saul seorang ayah yang baik. Tapi bukan seorang hamba yang baik bagi Allah. Bukan seorang yang dipercaya, yang mampu melaksanakan, yang setia melaksanakan penetapan Allah sebagai raja. Karena Saul sudah tidak mengindahkan perintah Allah, lalu memakai juru tenung pemanggil arwah. Mencari Nabi Samuel bukan mencari Allah. Karena di awalnya dia tarik puncak jubah Nabi Samuel untuk tetap melakukan korban persembahan supaya jangan ditinggalkan rakyat. Karena rakyat Saul masih setia dengan Allah. Saul tidak membangun rumah berhala loh. Saul tidak menyembah berhala loh. Saul tidak menyembah Dewi Asitoret. Tidak. Saul seakan-akan tetap menyembah Tuhan tapi tidak pernah mengikuti langkah Tuhan. Saul jalan sendiri. Ada banyak orang ke gereja tapi hidupnya kotor sekali. Ada orang memberi ke gereja tapi uangnya dari kelicikan luar biasa. Ada orang melayani Tuhan tapi rumah tangganya hancur, saudaraku. Karena yang buruk, yang hancur, yang kotor, yang licik itu tidak dikelola dengan firman Allah. Sehingga Tuhan bicara cuma kalau kamu pengen hidup satu aja sepenggal. Nah kita harus mengerti ini, saudaraku.
Sehingga banyak orang pada awalnya mengikut Tuhan, itu ada banyak orang seperti anak muda ini. Cuman sepenggal. Kenapa? Karena memang tujuan awalnya yang minta kehidupan kekal tapi tidak mau menjalani secara kehidupan kekal. Karena tidak mau melepaskan apa yang dimiliki dia, yang diminta Yesus. Padahal semua sudah dia lakukan. Wah, sudah lama di gereja, sudah semua sudah memberi persembahan, sudah setiap pelayanan. Tapi ada satu yang diminta. Dan itu variatif ya saudaraku ya. Contoh mungkin jadi full time. Gitu. Mungkin dipanggil untuk sesuatu oleh Tuhan. Mungkin juga untuk membagikan hartanya lebih lagi. Nggak mau. Tapi menyembah Tuhan, melayani, penyembahan angkat tangan, seakan-akan gitu. Tidak ada berhala loh Saul itu. Tapi dia mengikuti kehendaknya sendiri. Akhirnya dia sendiri memanggil yang namanya alat-alat berhala, yaitu pemanggil arwah dan petenung. Untuk berjumpa dengan Nabi Samuel, ingin diselamatkan dari kalah perang. Dikalahkan aja Filistin. Ketika kalah baru cari Tuhan, dengan caranya lagi sendiri. Akhirnya pakai cara dunia juga. Maka rohaninya tewas orang itu. Tewas. Bahkan anak-anaknya tewas. Kekayaan diterima itu akan tewas. Keberhasilan yang diterima itu akan tewas. Karena mengkhianati janji setia dengan Tuhan. Karena tidak mencari Tuhan, mencari Nabi Samuel. Karena Saul tidak pernah terpaut hatinya dengan Allah. Orang-orang seperti Saul itu banyak saudaraku. Yang duduk di gereja. Ada orang dipanggil jadi gembala. Saya makan apa? Lah kalau Tuhanmu memang betul memanggil kamu sebagai gembala. Ya Tuhanmu itu rakus banget, Tuhanmu itu kurang ajar banget, tidak bertanggung jawab, licik, menjerumuskan orang menjadi susah. Berarti yang kamu yakini, kamu dengar menjadi gembala itu, kamu itu cuma sepenggal sama Tuhan. Kamu jadi gembala itu ingin dipelihara, diberkati Tuhan. Makan dari mana? Nah itu sudah. Dan orang itu tidak dapat apa-apa. Seperti anak muda itu pulang, dia tetap lakukan Taurat Tuhan, tapi tidak pernah mendapatkan Yesus. Karena Yesus pergi kemana, dia balik. Orang-orang seperti ini pasti balik dengan apa? Perilaku yang lama, cara yang lama, hidup yang lama. Ada yang cepat, ada yang lambat, saudaraku. Nah inilah yang kita pelajari, saudaraku. Mari kita tengok Alkitab ayat selanjutnya. Gitu. Bahwa Yesus katakan, kenapa kamu sebut aku baik, lalu hanya satu yang baik. Selanjutnya, kamu ingin hidup sepenggal, turuti perintah Allah. Nah, ayat selanjutnya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Loh, orang itu enggak ngerti apa-apa, tapi sok ngerti. Banyak orang seperti itu. Kenapa mereka berani menabrak gereja, menjatuhkan pastor, ada yang di media sosial, ada yang di dalam gereja, ada yang di perlawanan, pemberontakan perlawanan. Karena orang itu sok. Yoab itu sok, Absalom itu sok. Semua pemberontak itu tinggi hati, artinya ya sok. Mensejajarkan diri atau melebihkan diri dari orang yang dipilih, dipanggil Allah, diurapi Allah untuk menjadi pemimpin dia, untuk menjadi pastor dia. Tinggi hati. Ada juga faktor yang lain, iri hati loh. Tapi kita bicara tinggi hati aja. Karena sok. Tetapi dia tidak sadar kalau dia cuma sepenggal. Maka dia nggak tahu
Nah, karena nggak tahu sebenarnya Tuhan tempatkan di gereja, di pelayanan, di pester-pester, untuk diberitahu. Kalau Tuhan memang tempatkan di tempat itu, pasti saudara akan diberitahu dan bertumbuh iman saudara. Walaupun mungkin kita boleh bertanya, tetapi tidak boleh sok. Pemberontak itu bukan bertanya, mempertanyakan dengan cara yang tidak baik. Itu kebenaran saudaraku. Anak muda itu mempertanyakan, tapi akhirnya menyangkalinya. Padahal dia melakukannya loh. Jadi kebenaran yang dilakukan gereja, pester, komunitas, pelayanan, apapun itu termasuk pasangan kita, itu tidak ada artinya. Cuman mana perintah Tuhan? Mereka cuma bilang mana. Apa yang ada di dalam mereka aja yang mereka kejar. Mereka tidak kejar keinginan gereja, tidak kejar keinginan pester, tidak kejar keinginan pasangan, anak-anak, tidak peduli dengan yang lain. Anak muda ini anak yang egois. Semuanya itu adalah dari dirinya dan untuk dirinya. Padahal perintah Allah, kita menjadi alat Allah. Dibentuk menjadi alatnya Allah. Tapi dipelihara, dirawat, dijaga sama Allah. Karena kita alatnya Allah. Tuhan selalu merawat, menjaga. Dengan kehidupannya dia. Kerajaan Allah bertahta dalam hidup saudara. Kepenuhannya ada di saudara. Yesus selalu hadir, iblis gemetar. Malaikat menjagai jalan saudara. Gitu. Ada bercanda nih saudaraku, bercanda ya. Itu ada seseorang tabrakan mati saudaraku. Karena dia pakai mobil baru, bagus, kecepatan tinggi 200 kilo per jam. Nabrak truk dia. Duer, kontainer, penyok mati. Mobil dia mobil sport. Porsche, gitu saudaraku ya. Lamborghini. Karena kaya, diperkaya sama Tuhan. Wah, mengabdi di gereja saudaraku. Setia memberi, melayani dan sebagainya. Pokoknya udahlah. Nyata banget karya dia di gereja. Mati tabrakan. Terus rohnya ketemu Tuhan. Dia tanya, Tuhan, aku kok mati tabrakan? Elek Tuhan matinya. Belum sakitnya. Oh iya, Tuhan pernah blow on kali ya, gitu ya. Lah, kamu tabrakan di mana? Di ini, langsung keluar mapping. Google Map, Jesus Map. Wah, keluar gambarnya. Wah, duar gitu. Loh, kamu kecepatan berapa? Seingat aku sih mobil baru Tuhan, aku coba tes memang kilometer 300 km per jam. Seperti kereta bus, aku coba 200 km per jam di tol Tuhan. Hah? 200 km per jam? Mobilmu baru ya? Dari berkatku itu ya, karena kamu memberi persembahan ke gereja. Iya Tuhan, dari kamu kan? Ya aku taat, aku beri persembahan. Gereja aku bangun, aku berikan alat, sebagainya. Oh, aku dapat duit banyak, maka aku beli nih mobil ini. 20 M Tuhan. Wih, luar biasa ya berkatmu ya. Luar biasa kamu pakai sendiri kan? Ya saudaraku. Terus Tuhan bilang, cut. Mikael. Ya bos, jalan nih Mikael nih. Siap bos. Datang sujud dengan sayapnya ditutup di hadapan Tuhan. Ini kok tabrakan mobilnya? Penyumbang gereja loh. Membangun gereja loh. Melayani loh. Ini majelis nih. Ini begini-begini nih. Ini orang kaya, aku perkaya dia. Dia tuh doa loh. Oh iya bos. Terus? Kok bisa tabrakan? Kan ada malaikat yang menjaga. Malaikat perang yang aku terus bawahanmu. Kan dia penghulu Mikael itu. Terus Mikael bilang, bentar ya bos. Woi, siapa yang jaga ini orang? Menghadap satu malaikat. Ya pak, tanya bos tuh. Kamu yang jaga ya?
Ya iya Pak. Iya betul. Saya malaikat penjaga Pak. Ada malaikat penjaga itu saudaraku. Saya malaikat penjaganya Pak. Oh iya. Bos, ini bos. Sang tersangka terdakwa. Kat jaga. Kenapa bisa tabrakan? Saya mengerti, paham. Begini bos, dia bawa mobil itu 200 km per jam. Sedang saya ini diberi bos sebagai malaikat penjaga, kecepatan saya cuma 80 km per jam. Jadi ketika kontainer itu belok ke kanan, saya tidak sempat suruh sopirnya atau bawa truk kontainernya, jangan belok bos. Saya masih di belakang soalnya, ini orang 200 kilo, saya itu udah genjot habis-habisan sayap saya bos. Maaf ya bos, loh ya nggak salah kamu, memang kamu tak kasih mesin namanya sayap itu cuma 80 kilo. Tuhan cuma mau gini loh, pantesan kamu mati dalam arogan, kesombongan, gara-gara kekayaan. Lupa ya kalau kamu dari darah dan daging. Lupa kalau kamu ketemu besi itu pecah kepalamu. Karena mayatnya udah gak karuan saudaraku. Ada itu mobil sport yang masuk di bawahnya truk kontainer itu. Penyok habis saudaraku. Habis. Gak bentuk sudah. Mobil yang puluhan miliar. Ada 2 kali saya lihat itu. Karena arogan. Sok. Tinggi hati. Karena menjadi yang paling kaya. Terus berteman dengan orang-orang kaya. Wah lu mak pakai mobil ini. Oh gile lu. Gak ada yang bisa menang sama lu. Mereka itu berapa mobilnya. Lu kan udah diberkati Tuhan. Lu masa gak berani ikut Tuhan. Gimana sih? Mengecilkan Tuhan. Perkataan-perkataan yang tidak selaras dengan firman. Karena firman mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Wah orang gereja kok jadi pengecut. Ada lagi yang ngomong yang bukan orang gereja. Kenapa? Karena kumpulannya sudah orang kaya. Udah gak kumpul dengan pastor, sesama saudara seiman yang kumpulan doa. Udah sibuk dengan kegiatan sosial. Woi, yuk kita makan. Yuk kita touring. Ya. Udah sibuk dengan kekayaan dimiliki. Karena diberkati Tuhan. Seperti anak muda ini. Akhirnya lupa firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang yang tinggi hati, dia selalu melihat apa yang dia miliki. Garis bawah itu saudara. Orang sombong selalu melihat keberadaan dirinya yang berhasil. Menjadikan dia sombong. Tapi orang yang mengarahkan pandangan dan hidupnya kepada Tuhan. Itu pasti mendapatkan yang namanya jalan Tuhan yang penuh onak duri. Nah ini ada tidak diingini anak muda ini. Karena dia memang mau sepenggal. Banyak sekali orang-orang yang hidup di gereja cuman mendapatkan sepenggal udah puas. Lalu terus hidup bergumul dengan sepenggal itu. Yang akhirnya menjerumuskan dia seperti Saul menjadi raja. Tidak seperti Musa sampai akhir hidupnya bergumul dengan umat Tuhan. Bergumul dengan tiang awan tiang api. Setiap hari menghadap kemah pertemuan. Di mana Yesus katakan anak manusia tidak pernah melakukan dari diri sendiri. Apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, itu yang anak lakukan. Karena Yesus dipimpin Roh Kudus. Berjalan di dalam jalan-jalannya Allah yang disampaikan melalui Roh Kudus. Dengan cara segala macam cara. Hidup di dalam yang pasti batu penjurunya. Ikuti perintah Allah. Yaitu Alkitab itu saudaraku. Amin saudaraku. Mengikut Tuhan itu selamanya. Kalau kita minta kekekalan abadi, hidup yang kekal. Tapi kalau cuma hidup, ya udah kamu akan terima pasti. Karena kamu sudah melakukan firman. Seperti anak muda ini melakukan firman.
Tetapi untuk yang selanjutnya, kekekalan itu harus mengikuti perintah Allah. Itu yang tidak mau. Kenapa? Udah kenyang dengan duniawi. Karena dijejelin terus dengan hal duniawi hidupnya. Seperti bangsa Israel di padang gurun, minta daging diberi burung puyuh sampai keluar dari hidung. Apa itu bukan penyakit? Penyakit itu saudaraku. Mungkin kanker ada zaman dulu. Tubuh daging di sini. Sehingga dikatakan Allah, serakah kamu. Karena burung puyuh tidak dibatasi, kalau mana dibatasi. Sampai busuk-busuk itu. Sehingga saudaraku, apabila kita datang sama Tuhan, yang 4 ini kita belajar. Ya, kita punya tujuan. Cuma mau gitu aja, kalau anak muda pingin belajar untuk kehidupan kekal. Yesus akan arahkan kita. Kenapa kamu datang sama aku? Kenapa kamu katakan aku seperti gini, butuh ini, butuh itu. Dan aku gak akan ngomong sepenggal. Aku kembalikan permintaanmu tapi sepenggal dulu. Aku berikan kamu hidup. Tapi kamu harus ikuti perintah Allah. Nah anak muda ini gak mau. Dengan cara apa? Dia tanya. Dan semua itu sudah dia lakukan. Nah Allah kerjakan itu yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah nabur, kamu sudah melayani. Tetapi karaktermu itu yang akan menghalangi kamu. Yang tidak ditanyakan. Kamu tuh jelek, kamu tuh gini. Tidak. Tidak. Cuman ketika kamu berjalan mengikuti perintah Allah, kamu tahu. Musa itu tahu dirinya seperti apa sampai minta mati. Elia yang jagoan pun minta mati. Yesus yang penuh mujizat itu juga sampai mau mati rasanya karena sedih. Ada kelemahan di dalam kamu yang Tuhan ungkapkan keluar. Karena itu harus dibawakan semuanya di hadapan yang abadi. Sang Maha Tahu. Sehingga diubahkan seperti Musa yang biasa bunuh orang. Dia mau dibunuh tidak takut. Kan mau bunuh orang itu harus punya keberanian. Paulus yang masih menjadi Saulus itu biasa mengubur orang Kristen untuk dibunuh. Tapi dia bersedia mati untuk pelayanan Tuhan. Untuk jemaat Tuhan. Membela mati-matian. Air menjadi anggur. 5 ketur roti jadi sisa 12 bakul memberi makan 5.000 orang. Yaitu bukan apa yang kamu minta. Tapi apa yang kamu dapatkan itu yaitu pemakaiannya untuk apa. Nah itu jalan Tuhan yang sepenggal itu. Yang susah dilewati dan jarang dimaui. Maka dikatakan Alkitab, jalan menuju kehidupan itu jalannya sesak, pintunya sempit. Banyak orang mengingininya tidak mendapatkannya. Tapi jalan yang menuju pada kematian atau kebinasaan itu lebar dan luas. Jadi saudara hari ini pilih yang mana? Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. God bless you.